Hai besties, ketemu aku lagi kok ketemu aku lagi? Ketemu aku, iya bener ya, ketemu aku lagi di acara, iya, oke. Hai besties, ketemu aku lagi Dokter Tata di acara BTS, Beauty, Trend, and Style. Oke, hari ini aku mendapat tugas lagi dari bere-bere aku. Apa? Hari ini kita judulnya apa? Apa pertanyaan? Oh ya, kita mau menjawab pertanyaan yang paling banyak di TikTok, yaitu Bruntusan. Bruntusan kita tepuk tangan ya padahal ya. Ayo, apa bruntusan? Siapa yang mau jawab bruntusan? Jerawat-jerawat batu kecil-kecil gitu nggak sih, Dok? Batu dan kerikil di kehidupanmu ya. Jadi bruntusan itu biasanya itu sebenarnya adalah jerawat-jerawat kecil ya. Orang bilangnya itu jerawat kecil-kecil. Biasanya dia terjadi di daerah nih, T nih ya. T-zone tuh, udah pinter dia. Dahi, hidung dan juga ini. Normally orang Indonesia bilangnya pokoknya semua yang kecil-kecil kayak pasir di inilah bruntusan, udah paling enak ya. Tapi biasanya penyebabnya yang paling banyak adalah komedo. Oke, 85% orang udah pernah mengalami bruntusan. Jadi penyebabnya biasanya adalah karena penyumbatan dari kelenjar keringat. Jadi bisa karena dia kedinginan atau bisa juga karena iritasi. Makanya kalau kalian suka kepanasan itu jangan langsung kena AC. Ya, kalau langsung kena AC jadi kayak nutup gitu kan pori-porinya, jadi bikinlah itu bruntusan. Tapi biasanya memang itu ya penyebabnya karena jerawat gitu. Jadi nanti kita mau belajar, apalagi pertanyaan yang sering, bruntusan udah kejawab ya tadi ya. Bruntusan itu apa, terjadinya daerah mana, terus biasanya dia nama lainnya sebenarnya adalah komedo atau jerawat ya. Tapi bisa disebabkan oleh beberapa hal juga ya. Bruntusan itu bisa terjadi karena hormonal. Ya, bisa sebenarnya penyebabnya hampir sama kayak jerawat gitu. Jadi karena hormonal, stres, terus misalnya dia pemakaian skincare yang nggak cocok, bisa juga karena obat-obatan tertentu gitu. Terus kebanyakan terjadi adalah karena kalian jorok ya, kalian memegang muka kalian dengan tangan yang kotor. Ya itu yang penyebab bruntusan yang paling banyak ya. Ini kayak kamu habis pegang gorengan, dia pegang tangan, banyak sekali buktinya. Banyak yang pegang muka, banyak buktinya ya. Tawan deh. Oke. Apa lagi pertanyaannya? Cara ngilanginnya tuh, Dok. Oke, cara ngilanginnya sebenarnya ada 2 cara. Jadi kita 3 cara ya. Jadi kalian bisa pakai obat-obatan, kalian bisa pakai pergi ke dokter kulit, dan yang paling aman yang digunakan adalah kalian bisa memakai bahan-bahan alami. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai bahan-bahan alami, kalian bisa pakai seperti lemon, lidah buaya gitu ya, madu atau tomat, bisa kalian diolesin aja. Diolesin di bruntusan itu, tapi ya memang jadi jauh lebih lama gitu kalau kita mau pakai bahan-bahan alami, tapi intinya bisa gitu ya. Nah, terus yang kedua pakai skincare pastinya. Nah, kan beauties kan udah pinter nih, banyak banget skincare yang dijual di luaran kan. Nah, tipsnya adalah kalian harus memilih skincare tuh yang sebenarnya sama kayak pembahasan kita jerawat kemarin. Jadi yang belakangnya acid tuh, Besti. Jadi salicylic acid, glycolic acid, AHA itu bisa ya, retinol juga bisa. Jadi pilih yang bahan-bahan itu, oke? Tips dari aku lagi yang paling penting untuk kalian yang misalnya mau pakai cara alami di rumah aja, murah meriah untuk bruntusan itu adalah kalian harus sering-sering membersihkan wajah ya. Jadi kalau misalnya kalian suka aktivitas di luar ruangan, terus kemudian debu-debu, kena debu, kotoran tuh, yang pertama kali kalian lakukan harus rajin membersihkan muka ya. Kalau bruntusan itu kalau kalian rajin membersihkan muka pasti jauh berkurang. Terus yang kedua adalah tapi bebersih muka berkali-kali boleh nggak? Nggak boleh, Nggak Dok. boleh. Kenapa? Cepat kering, Dok. Anda benar. Jadi berapa kali membersihkan muka? 2 kali mungkin. Berapa kali? Sekali. Lu nih ya, ini contoh yang jorok. Udah tadi dia nyentuh mukanya pas habis makan gorengan, dia bersih mukanya cuma sehari sekali, irit sabun ya, mentang-mentang mau lebaran. Jadi bersih muka tuh kalau muka kalian lagi berminyak, bruntusan tuh bisa 4 kali ya. Jadi pagi,
Terus kemudian siang kalau misalnya kalian aktivitas ruangannya banyak, terus nanti kalau mandi sama malam mau tidur gitu. Tapi kalau misalnya kalian sebenarnya kalau untuk yang umat muslim yang suka wudhu tuh sebenarnya udah mendingan sih, karena kan kalian suka cuci muka kan untuk waktu kalian wudhu, jadi mendingan gitu ya. Jadi bisa 4 kali, tapi jangan lebih sering dari itu, nanti kulitnya jadi kering, malah beruntusannya makin parah lagi ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya beruntusan boleh di scrub nggak? Nggak boleh dong. Kenapa? Iritasi nggak sih? Oh, pinter. Ada pinternya juga. Lumayan lah, lumayan. Jadi itu tadi ya, cuci muka boleh, tapi nggak boleh terlalu sering dan nggak boleh di scrub ya. Jadi kalau misalnya kalian udah terlanjur beli produk-produk untuk scrub, nanti dulu disimpan dulu. Nanti kalau kalian udah mulai nggak beruntusan, udah boleh di scrub lagi ya, gitu. Jadi itu tadi yang kalau misalnya udah cara natural, udah skincare, udah pantangannya untuk yang kalian mau merawat beruntusan di rumah udah. Yang terakhir adalah kalian mesti pergi ke dokter yang spesialis kulit ya, jangan yang asal-asalan gitu. Nah, biasanya kalau di klinik Dermapro atau di Dermapro SF atau di Youthology kita ada namanya facial tuh, facial ya kan. Kalau facial pasti nanti mendingan juga karena dimasukin oleh obat-obat tertentu yang untuk menekan pertumbuhan beruntusan kalian, atau bisa juga kalian melakukan kalau misalnya nggak ke klinik kita, bisa juga kalian melakukan mikrodermabrasi atau chemical peeling, atau kalau di Dermapro kita ada laser glowing, kita ada mochi skin gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan cara itu tadi kalau misalnya kalian beruntusan. Jadi jangan stres, jangan menyerah besti. Jadi kalian beruntusan tuh bisa sembuh ya. Jadi nanti kulit kalian akan glowing, shining, splendid seperti biasanya kalau kalian melakukan yang tadi aku lakukan ya. Jadi jangan lupa tetap ini komen di TikTok kita, kalian kira-kira pengen aku bahasin apa lagi ya. Jadi tonton terus BTS, Beauty Trend Style. Bye bye.